Pernah nggak sih ngerasa kalau jualan itu kayak maksa orang beli sesuatu? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Gimana caranya kita bisa berubah dari sekedar penjual jadi pakar pemecah masalah yang benar-benar dicari sama pelanggan. Oke, coba deh kita resapin kutipan ini. Ini dalam banget loh. Artinya, kalau kita asal jual solusi tanpa benar-benar paham masalah pelanggan, itu bukan cuma nggak efektif, itu bisa dibilang malah praktek profesional. Dan konsep inilah yang jadi fondasi obrolan kita hari ini. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Pertanyaan yang bisa mengubah cara kita melihat dunia penjualan selamanya. Jadi, Anda ini siapa? Dokter yang dipercaya? Atau cuma penjual obat pinggir jalan? Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana caranya jadi yang pertama. Oke, langkah pertama. Ini bukan soal jago ngomong atau ngerayu loh, tapi ini soal mindset. Dimulai dari cara kita memposisikan diri. Anggap diri Anda itu konsultan, seorang ahli, bukan lagi sales yang ngejar target. Ini perubahan fundamental, dari dalam keluar. Coba deh kita lihat perbedaannya di sini. Jauh banget kan? Kiri dan kanan ini kayak dua dunia yang berbeda. Si penjual obat itu fokusnya cuma satu. Pokoknya produk ini harus laku. Dia akan terus ngomongin fitur. Tapi kalau konsultan, dia duduk, dengerin, dan nanya. Jadi apa yang bisa saya bantu? Masalahnya apa? Yang satu terasa dijual nih, bikin kita pengen kabur. Yang satu lagi terasa dibantu, bikin kita percaya. Nah, kira-kira Anda mau pelanggan merasakan yang mana? Oke, anggaplah Anda sudah sukses jadi detektif. Masalahnya ketemu. Tapi tunggu dulu. Jangan keburu-buru nawarin solusi. Ini momen krusial. Kita butuh sebuah jembatan yang bisa bawa pelanggan dari sisi masalah ke sisi solusi tanpa merasa dipaksa sama sekali. Jembatannya itu cuma 2 langkah. Simple banget, tapi dampaknya luar biasa. Pertama, kita konfirmasi lagi masalahnya. Ini cara kita bilang, hey, saya dengerin Anda loh, saya paham. Kedua, kita minta izin. Ini kuncinya. Dengan minta izin, kita kasih mereka kontrol. 2 langkah ini jangan pernah di-skip. Kalau enggak, kepercayaan yang udah susah payah dibangun bisa langsung ambiar. Dan inilah dia, kalimat saktinya. Coba deh bayangin, kalau misalnya ada solusi yang bisa beresin masalah X dan kasih Anda keuntungan Y, Anda mau dengar nggak? Dengan kalimat ini, kita nggak lagi jualan, tapi kita nawarin bantuan. Kita nggak maksa, kita minta izin. Tembok pertahanan mereka dijamin langsung runtuh. Sip, izin sudah di tangan. Nah, sekarang baru panggungnya jadi milik Anda. Ini saatnya kita kasih lihat resep kita. Tapi gimana caranya biar presentasi ini bukan cuma didengar, tapi benar-benar ngena? Prinsipnya sederhana, seperti kata Tung Desem Waringin, siapa yang ceritanya paling bagus, dia yang menang. Kenapa harus cerita? Karena fakta dan data itu cuma nyampe ke otak. Tapi cerita itu langsung nembus ke hati. Dan kita semua tahu kan, keputusan membeli itu seringnya datang dari hati. Jadi, biar presentasi kita ajaib, ada beberapa kuncinya. Pertama, jangan monoton. Mainkan visual, mainkan intonasi suara kita. Kedua, pakai cerita. Bisa cerita sukses dari klien lain atau pakai perumpamaan yang gampang dimengerti. Terakhir, jangan kaku-kaku amat. Sedikit humor yang pas bisa bikin suasana jadi lebih cair dan orang jadi lebih gampang nerima pesan kita. Nah, ada yang harus dihindari juga. Ini kesalahan fatal. Pertama, jangan pernah baca slide. Itu ngebosenin banget. Kedua, jangan pakai bahasa dewa yang terlalu teknis. Sesuaikan sama audiens. Dan yang paling penting, tunjukkan energi. Kalau kita sendiri kelihatan nggak yakin sama solusi kita, gimana orang lain mau percaya kan? Oke, solusi udah keren, presentasi udah mantap. Tapi, kerjaan kita belum selesai. Di kepala setiap calon pembeli, pasti ada suara kecil yang bisik-bisik. Gimana kalau gagal? Gimana kalau rugi? Nah, tugas kita sekarang adalah menenangkan suara kecil yang rewel itu. Kuncinya ada di sini. Bedakan antara fitur dan manfaat. Fitur itu apa produknya? Paracetamol 500 mg misalnya. Tapi manfaat itu apa fungsinya buat Anda? Yaitu sakit kepala Anda hilang. Orang itu nggak beli bor, mereka beli lubang di dinding. Mereka nggak peduli spek teknisnya, yang penting buat mereka adalah hasilnya. Untuk meredam risiko itu, kita punya 4 alat andalan. Pertama, testimoni, biar orang lain yang bilang kalau produk kita bagus. Kedua, demonstrasi. Jangan cuma cerita, tunjukin langsung cara kerjanya. Ketiga, garansi. Ini yang paling ampuh buat ngilangin rasa takut rugi. Dan keempat, layanan purna jual. Ini nunjukin kalau kita nggak bakal kabur setelah transaksi selesai. 4 hal ini adalah cara kita bilang, tenang aja, Anda di tangan yang aman.
Terus, apa yang terjadi kalau semua langkah tadi kita jalankan dengan benar? Momen closing atau penutupan yang biasanya paling bikin stres itu tiba-tiba jadi gampang. Nggak ada lagi tarik ulur yang bikin capek. Kenapa gampang? Karena closing itu bukan lagi soal memaksa, tapi jadi kesimpulan yang logis aja. Coba pikir, kepercayaannya udah ada, masalahnya udah jelas banget, solusinya juga pas. Ya, langkah selanjutnya yang paling masuk akal ya tinggal beli kan? Prosesnya jadi alami, tanpa tekanan sama sekali. Jadi kita kembali ke pertanyaan di awal tadi. Lain kali kalau Anda ketemu klien, coba tanya ke diri sendiri. Apakah saya di sini untuk nulis resep yang benar-benar nyembuhin, atau cuma mau jualan pil? Coba deh ubah mindsetnya, geser dari penjual jadi konsultan. Dan lihat sendiri betapa bedanya hasilnya nanti.